Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf. Jadi, apa sih itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat, dan sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Jadi, apa sih itu neuron? Dan sel-sel apa saja yang termasuk di neuron? Yuk kita pelajari. Neuron atau sering disebut sebagai sel saraf adalah unit dasar yang membentuk sistem saraf, baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi pada tubuh manusia. Sebagai salah satu komponen penting, tentunya ada bagian-bagian neuron yang perlu diketahui. Neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung myelin, badan Ranvier, sel sekuan, dan sinapsis. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang menonjol dari badan sel dan berfungsi sebagai penerima sinyal dari neuron lain. Dendrit menerima impuls saraf dari neuron lain dan mentransmisikannya ke badan sel untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua ada badan sel. Badan sel adalah bagian terbesar dari neuron yang mengandung inti sel atau nukleus dan organel-organel lainnya. Fungsinya mencangkup, menerima sinyal dari dendrit, melakukan proses metabolisme, dan menghasilkan potensial aksi yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Yang ketiga ada akson. Akson adalah serabut panjang yang membawa impuls saraf dari badan sel ke neuron lain atau ke sel-sel efektor, seperti otot atau kelenjar. Fungsinya adalah untuk mengantarkan impuls saraf dengan cepat dan efisien ke sel-sel target. Yang keempat ada selubung myelin. Selubung myelin adalah lapisan lemak yang membungkus sebagian akson pada beberapa neuron. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi impuls saraf dengan melindungi dan mengisolasi akson dari lingkungan sekitar. Yang kelima ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung myelin dan memiliki fungsi sebagai tempat masuknya ion pada tubuh. Yang keenam ada sel sekuan. Sel sekuan adalah jenis sel glial yang mengelilingi akson dan merupakan sel glial utama pada sistem saraf tepi. Fungsi sel sekuan adalah menciptakan selubung myelin di sekitar akson, neuron, atau serabut saraf. Dan yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah ujung pertemuan neuron atau akson sel saraf dengan ujung dendrit sel saraf yang lain. Ujung neuron yang akan mengalirkan impuls rangsangan ke sel saraf lain akan membentuk tombol sinapsis. Dalam sitoplasma, tombol sinapsis itu ada zat neurotransmitter yang mengantarkan impuls saraf tersebut ke sel saraf lainnya. Jadi, sistem saraf adalah salah satu sistem terpenting pada tubuh manusia. Tanpa saraf, manusia tidak bisa bergerak. Ada banyak bagian saraf, yaitu serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Yang intinya, sistem saraf sangatlah penting untuk menggerakkan tubuh pada manusia. Sekian pembahasan dari kami mengenai struktur sistem saraf. Terima kasih.